Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faradadi dengan NIM 114230026. Di sini saya berasal dari eh, Blok 6 Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Pada video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana membuat rancangan saluran drainase sederhana menggunakan software AutoCAD. Di mana kita sudah masuk ke dalam aplikasi ataupun software AutoCAD. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu memastikan unit yang ada yang harus kita pakai itu sesuai. Seperti type untuk line dan angle-nya itu harus desimal, presisinya kita gantikan 0,00, dan juga unit untuk insertion scale-nya kita ganti ke cm, dan lighting-nya itu kita ganti ke internasional. Kalau sudah merasa cukup, lalu kita klik OK dan bisa melakukan rancangan pertama. Di sini langkah kedua itu kita akan mengambil ataupun menarik garis horizontal sepanjang 360 ataupun 3,6. Kemudian eh, kita akan mengecek dulu midpoint, endpoint, dan center guna untuk mencari titik tengah, titik ujung, dan lain sebagainya. Titik tengah akan disimpulkan dengan segitiga. Lalu kita tarik ke bawah sebesar 1,2 ataupun 120. Kemudian sisi kiri dan kanannya kita kasih 70, masing-masing 70, kiri 70 dan kanannya juga 70. Lalu kita ganti terlebih dahulu dari eh, ortho mode ke polar tracking. Kemudian kita menarik garis dari atas ke bawah, menyambungkan, dan juga sisi sebelahnya akan terbentuk trapesium sederhana. Di sini kita bisa menghapus menggunakan trim garis tengahnya, dan juga selanjutnya kita akan menggabungkan seluruh elemen garis yang ada tersebut menjadi satu. Oke, dengan cara klik mengetik join. Setelah dirasa cukup, kita bisa masuk ke uh, offset. Kemudian kita bisa memperkirakan jarak offset itu sekitar 20. Lalu klik dan hasilnya akan seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menyambungkan hasil offset tersebut menjadi satu. Begitu juga pada sisi sebaliknya. Oke. Dan juga uh, kita akan buat garis pada pertengahan saluran untuk membuat garis bantu. Kira-kira saja dapat, lalu kita tarik ke sisi kiri dan sisi kanan masing-masing. Oh, masih kurang. Sorry. Garis ini digunakan untuk kita mempermudah membuat gelombang air yang pada drainase. Kemudian setelah seperti ini kita bisa uh, menghapus menggunakan trim garis-garis yang tidak diperlukan, seperti garis atas ini dan juga garis bantu tengah. Oh, sorry. Setelah seperti ini, kita bisa masuk ke draw, mengambil spline CV, dan untuk sifatnya itu kita ke polar tracking dulu, dan kita bisa menarik garis untuk buat gelombang seperti ini.
lalu kita enter, dan hasilnya seperti ini. Kemudian garis bantu tersebut kita bisa hapus kemudian. Langkah selanjutnya, kita masuk ke bagian gradien, lalu memberikan warna dalamnya warna biru yang menunjukkan air yang ada dalam tersebut. Kemudian untuk temboknya kita kasih hatch. Oke, di sini kita ambil hatch creation, kita rubah ke ANS 131 dengan angle-nya itu kita kasih 45. Nah, kemudian setelah dirasa cukup, kita masuk ke bagian dimensi. Di sini kita akan menggunakan dimensi untuk mengukur sisi persisi yang perlu kita ketahui, seperti sisi bawah. Lalu kita bisa tarik ke bawah. Oke, kemudian sisi atas. Kemudian kedalaman air. Kemudian yang terakhir itu sisi samping drainase. Setelah tersebut kita gabungkan seluruh garis yang kita bikin, dan lalu klik kedua dan ambil properti. Di sini kita bisa ganti colornya sebagai merah atau red. Kemudian untuk line arrow-nya, arrow 1 dan 2-nya kita ganti ke architectural tick. Sama juga architectural tick. Kemudian untuk teksnya kita ganti text height-nya ke 20. Oh, 10 ke 10 saja. Dan untuk X, line X-nya itu kita ganti 0,5. Dan ini 0,05. Terus kita bisa keluar. Jangan lupa masing-masing terus kita bisa memberi keterangan CM pada masing-masing garis. Oke. Lalu setelah seperti ini kita bisa masuk ke tahap selanjutnya. Kita bisa membuat garis yang ada di bawahnya seperti ini. Nah, kita ambil circle. Oke. Setelah itu kita masuk ke teks. Dan kita bisa bikin section tampak depan. Lalu klik enter. Klik. Fontnya kita ganti terlebih dahulu ke ukuran yang lebih besar.
Oke, kira-kira seperti ini. Kalau kita atur posisinya sama saluran drainase, skala 1:50, banding 50. Kemudian bagian dalam lingkaran kita ganti DD, dimana itu desain drainase. Dan yang terakhir kita kasih 01. Oke, seperti inilah hasilnya. Kemudian kita bisa masuk ke simbol AutoCAD dan menyimpannya sebagai drawing 1 DWG atau lain sebagainya. Save. Mungkin hanya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian setelah seperti ini kita masuk ke home. Oh, bukan home, maaf. Kita dari model kita masuk ke layout 2. Di sini kita bisa mengatur terlebih dahulu eh, mengatur posisi perancangan yang kita inginkan. Kemudian eh, ah, udah sepertinya aja. Kemudian save, kita bisa print, lalu kita bisa ganti print filternya ke DWG to PDF. Untuk ISO-nya kita ambil ISO paling atas, ISO 42970. Dan untuk orientasi sudah landscape, dan quality-nya kita bisa masuk ke maksimum. Terus kita bisa oke. Dan kita bisa simpan ke file yang kita inginkan. Seperti di sini. Jadi sepertilah jadi hasilnya. Hasil perancangan yang kita buat. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhadi. Di sini saya akan uh, melakukan perancangan drainase menggunakan software selanjutnya, yaitu software SketchUp Pro 2021. Di sini kita sudah masuk ke dalam software SketchUp-nya. Mungkin langkah pertama yang kita bisa lakukan yaitu membentuk kembali garis-garis line untuk membentuk trapesium. Yang pertama, kita masukkan garis line-nya sebesar 3,6. Lalu kita cari titik tengahnya dan tarik ke bawah sebesar 1,2. 1,2. Nah, lalu kita tarik ke sisi kiri dan sisi kanan 0,7. 0,7. Kemudian setelah itu kita sambungkan titik atas dan titik bawahnya seperti ini. Setelah itu kita bisa menghapus titik yang ada berada yang di tengah tersebut menggunakan penghapus.
eh, kita masuk ke bagian offset untuk membuat layer kedua. Di sini kita kasih 0,2, enter. Kemudian setelah seperti ini kita masuk ke push and pull back. Di sini kita atur posisi. Kita kasih garis terlebih dahulu untuk sebelum itu kita kasih garis dulu untuk menyambung sisi garis yang kita perlukan. Seperti ini. Lalu kita bisa hapus garis-garis yang tidak diperlukan, seperti garis yang di atas. Kemudian kita bisa mengatur posisi untuk posisi push and pull back. Seperti ini. Kita atur 10 meter. Dan juga untuk sisi temboknya juga kita atur push and pull back-nya 10 meter. Kemudian bagian yang bolong pada di tengah tersebut kita bisa garis masuk ke line, lalu kita garis dari titik atas ke titik bawah seperti ini. Dan kita bisa hapus garis bantu yang ada di tengah. Seperti ini. Kemudian kita masuk ke bagian pewarnaan. Di sini kita ada material. Material. Di sini ada aspal dan konkret. Kita bisa pilih yang mana saja. Lalu kita warnai bagian semen yang harus kita warnai. Ini. Selesai. Kemudian yang kedua kita bisa ganti ke water dan kita bisa warnai air yang ada di drainase. Seperti ini. Setelah terbentuk menjadi ini kita bisa memberi angka dimensi yang ini guna kita mengetahui berapa panjang dan lebar masing-masing sisi drainase. Ulangi lagi. Kemudian ini juga ini. Oke. Kemudian kita kasih nama pada sisi sampingnya. Kita kasih saluran drainase. Mungkin cukup sekian. Sebelum itu kita masuk ke file dan bisa langsung save as ataupun langsung bisa ekspor terlebih dahulu ke dua dimensi grafik dan kita bisa simpan di mana saja. Tadi SketchUp Pro 2. Lalu kita ekspor. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.